Halo nakama, apa kabar kalian semua? Tentunya semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Entah mengapa akhir-akhir ini Tamagon memikirkan sesuatu dari pemerintahan dunia. Tepatnya, bagaimana cara pemerintahan dunia akan melawan aliansi Luffy ini nanti di masa depan. Yang rasanya sangat berbeda jauh kekuatannya dengan pemerintahan dunia yang sekarang. Tamagon mencari-cari apa saja yang bisa pemerintahan dunia ini lakukan guna membendung aliansi dari bajak laut topi jerami beserta dengan aliansinya nanti dalam perang puncak. Nah, Tamagon di sini melihat satu sosok yang mungkin menjadi kunci penting dari pemerintahan dunia dalam segi kekuatan yang mereka miliki nanti. Sosok tersebut tentu saja legenda dari Marine sendiri, yaitu Monkey D. Garp, sang superhero Marine. Kali ini kita akan mencoba menganalisa seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh kakek tua ini meskipun di usianya yang sudah lanjut. Sebenarnya apa rahasia dari kekuatan fisik yang dia miliki, beserta dengan kekuatan tersembunyi apakah yang selama ini dia tutupi kepada kita semua? Apakah ada yang spesial dari kekuatannya dan juga tubuhnya yang sampai saat ini musuh sekelas bajak laut Yonko pun takut terhadap manusia yang satu ini? Jadi kita akan bahas semuanya di video kita kali ini. Namun seperti biasa, bantu Tamagon dulu ya untuk membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Kemudian jangan lupa like-nya ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Monkey D. Garp adalah pasukan Marine yang berstatus sebagai wakil laksamana dalam pihak pemerintahan dunia. Sebenarnya sangat tidak layak dia menjabat status itu, dikarenakan dia menjadi pahlawan dari Marinir itu sendiri. Dia cocoknya memang diganjar atau diberi jabatan tinggi minimal admiral lah. Namun apa daya, dia menolak tawaran tersebut, entah apa alasannya, dan sampai sekarang dia berada di statusnya sebagai wakil laksamana. Mengenai Monkey D. Garp yang disebut-sebut sebagai pahlawan dari Marine, tentu saja kekuatannya bukan sekedar omong kosong. Nah, sebelum Tamagon masuk lebih dalam ke kekuatan dari Monkey D. Garp ini, kali ini kita akan mencari tahu beberapa info menarik dan penting yang sudah Tamagon rangkum untuk kalian semua mengenai si kakek berotot ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Garp menghancurkan 8 gunung untuk melatih melawan Chinjao. Don Chinjao adalah legenda hidup di era Luffy. Bahkan di usia tua pun dia bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Lalu, bagaimana dengan kekuatannya yang masih sangat muda, yang dimana kepalanya pun masih prima yaitu lonjong? Sudah jelas, kekuatannya pun lebih dahsyat lagi. Garp pun tidak menganggap remeh Chinjao ini. Sebelum duel dengan Chinjao, dia mengaku sudah menghancurkan 8 gunung. Gila loh, 8 gunung. Mengingat Garp kemudian benar-benar mengalahkan Chinjao sampai kepalanya rusak. Tampaknya jelas kalau kekuatan dari Garp ini tidak bercanda. Kemudian yang kedua, belum diperlihatkan bertarung dengan serius di usia tua. Sebelum kita melihat pertarungan dari Chinjao dan juga Garp, ada juga kejadian pertarungan Shiki dengan Sengoku dan Garp yang membuat tempat bertempur mereka kacau balau. Sampai-sampai ada kapal yang secara ajaib terdampar di daratan. Pertarungan macam apa ini? Garp sendiri mengaku kalau dirinya sudah tidak sekuat dulu. Namun tetap saja kekuatannya di usia tua ini membuat kita para followers penasaran. Dia masih mampu melempar bola meriam dengan kekuatan yang lebih gila daripada bila ditembakkan dengan meriam sungguhan. Begitu juga saat Marco ingin terbang menyelamatkan Ace. Garp menonjoknya hingga Marco pun terjatuh. Namun untuk sejauh ini, Garp belum diberi kesempatan untuk ujuk gigi di usia tuanya. Akankah Garp akan menampilkan kekuatan serius di chapter depan? Yang ketiga, disebut sebagai pahlawan angkatan laut karena mengalahkan Rocks. Terungkap kalau gelar pahlawan angkatan laut yang dimiliki oleh Garp bukan diperolehnya karena jasanya menangani kelompok Roger, melainkan karena Rocks. Tentu saja, Rocks D. Sebek, sang kapten dari bajak laut Rose Squad-nya minta ampun. Tidak heran, Garp disebut sebagai pahlawan karena mengalahkan mereka. Uniknya juga meski tidak dicatat dalam sejarah, untuk menjatuhkan Rocks ini, Garp muda harus bekerja sama dengan Roger muda. Kemudian yang keempat, pria yang melatih Ace, Luffy, dan juga Sabo adalah Garp sendiri. Sabo dan Ace sudah tangguh sejak kecil. Dua ini bisa saja mengalahkan orang dewasa dalam pertarungannya kalau situasinya tidak terlalu sulit tentunya. Namun Sabo, Ace, dan Luffy pernah mencicipi gimana rasanya latihan bareng Garp ini. Oda Sensei pun menunjukkan seperti apa seramnya latihan mereka. Tanah berguncang, pohon tumbang, dan begitu Garp pulang trio monster ini sudah ambruk.
Oke, dengan semua info menarik yang Tamagon rangkum tadi, menjabarkan bahwa kekuatan dari Monkey D. Garp ini kemungkinan memang berada di level Yonko atau bisa di atas Yonko itu sendiri. Dia kemungkinan juga akan menjadi kunci utama dalam Thrones War. Ada banyak bukti selama ini yang menunjukkan bahwa dia masih petarung tingkat atas yang tidak boleh diremehkan sama sekali. Nah, kali ini Tamagon akan mencoba menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh Monkey D. Garp selama perjalanannya sampai untuk saat ini. Pertama, Haki. Ini adalah pertama dan terpenting. Tamagon akan menyebutkan kemampuan Hakinya karena dikatakan sangat penting untuk bertahan hidup di dunia baru. Jelas, kita tahu bahwa dia adalah pengguna elemen Haki. Dia mampu melukai Luffy ketika dia masih muda, meninju Marco the Phoenix dari langit, dan bentrok dengan Chinjau lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah, di sini Tamagon ingin menunjukkan bahwa pertarungan dengan Chinjau ini terjadi 3 dekade yang lalu karena satu alasan tertentu. Di masa jayanya, Don Chinjau memiliki kemampuan untuk memecah benua es dengan kepala Hakinya. Garp dengan sedikit kesulitan dan dengan satu pukulan saja mampu membuat penyok kepalanya dan membuat pemimpin Hamponavi ini tidak berdaya dan kalah. Ini terjadi selama era Roger yang berarti dia masih lebih dari 1 dekade sebelum kematian dari Roger itu. Nah, Tamagon menyebutkan ini berarti Garp ini terus menjadi lebih kuat dari masa ke masa. Jadi kita bisa lihat sebagai kemampuan Garp untuk menghancurkan benua sebelum bentrokan besar atau selama bentrokan dengan Roger dan Yonko seperti Shirohige. Selama pertarungan juga lingkup sekitarnya berfluktuasi seperti ketika Luffy menggunakan haki penakluk saat dia bertarung. Nah, ini juga fakta bahwa Luffy tanda petik mewarisi kemampuan untuk penggunaan haki penakluk. Berarti Garp juga harus memilikinya, bukan? Nah, ini Tamagon kutip langsung dari One Piece fandom. Sebagai wakil Laksamana, Garp sepenuhnya mampu menggunakan haki. Selain penguasaan dari Bosu Shoko Haki, Garp juga memiliki pengetahuan tentang Hau Shoko Haki. Meskipun tidak terbukti sebagai penggunanya, Garp pernah berkomentar bahwa Luffy telah tanda petik mewarisi itu ketika dia secara tidak sadar melepaskannya di Marineford. Mewarisi adalah kata yang lumayan mewakili alasan Monkey D. Garp punya kekuatan Hau Shoko Haki, kan? Mungkin dari kalian ada yang berpendapat bahwa Luffy mendapatkan haki dari Monkey Dragon, tapi kemudian pertanyaannya adalah dari mana Dragon ini mendapatkannya? Nah, jawaban yang lebih mudah adalah bahwa seluruh keluarga Monkey sepertinya memiliki haki penakluk yang mereka warisi dari generasi ke generasi. Tamagon yakin juga orang ini juga telah menguasai Kenbusoko Haki. Sebenarnya Oda masih belum resmi untuk mengatakan apakah Garp ini memiliki Kenbusoko Haki. Namun, ada panel ketika Koby membangunkan Kenbusoko Hakinya. Dr. Fish pun merekomendasikan agar Koby bertanya kepada Garp bagaimana cara menguasai haki ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Garp memiliki cukup keahlian di dalam untuk membimbing orang lain termasuk Koby. Sekarang untuk masuk ke pembicaraan tingkat Yonko, Tamagon pikir Garp telah menguasai persenjataan haki secara maksimal. Tentunya dengan tingkatan haki yang paling tinggi. Garp merupakan master dari 3 jenis haki. Haki rajanya kuat tapi mungkin tidak sekuat Shanks. Persenjataan dari hakinya begitu destruktif dan kuat sehingga membuatnya mendapatkan julukan The First. Bagaimana juga setelah selama ini Garp bertarung dan menghadapi legenda level Yonko seperti Shirohige, Roger, dan Shiki di masa lalu. Armament hakinya begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Roger dan Shirohige menurut Tamagon pribadi. Ada juga alasan yang menunjukkan bahwa kekuatan Garp ini masih di level Yonko. Dia sehat dan tidak sakit-sakitan, seperti halnya Shirohige. Di Marineford saja, Shirohige sedang berperang dalam keadaan sakitnya. Garp yang sehat walafiat selama waktu itu menjitak Marco dan ingin menghabisi Akainu. Sengoku menahan Garp agar tidak menimbulkan konflik internal dengan Angkatan Laut. Tamagon yakin Garp akan menghancurkan Akainu pada saat itu jika tidak ditahan oleh Sengoku. Kemudian yang kedua adalah kemampuan tempur dari Garp. Dengan durabilitas dan penguasaan haki yang luar biasa, kekuatan Garp tentu saja berada di level Yonko ataupun di atasnya. Jika masih dalam kondisi sehat, dia akan memainkan peran penting dalam perang besar nanti tentunya. Tamagon juga akan percaya bahwa dia nanti akan menjadi orang yang akan melawan Akainu pada akhirnya. Tentunya dengan alasan Sengoku dan juga ia adalah founder dari organisasi Sword. Tamagon juga percaya karena Akainu juga membunuh Ace dan itu akan tertanam dalam pikirannya sendiri. Dan Akainu pun menginginkan kematian dari Luffy. Menurut Tamagon, alasan itulah yang paling sangat amat cocok jika Garp ini akan melawan Akainu pada akhirnya. Pada saat nanti perang puncak di One Piece antara bajak laut melawan pemerintahan dunia,
Pencopotan Laksamana Armada tidak akan menjadi masalah besar karena inti dari perang tahta ini untuk menciptakan era yang baru. Nah, mungkin Meereen dipimpin oleh Garp pada akhirnya, atau bisa jadi ia tunjuk Koby sebagai pemimpin dari Meereen yang baru. Kemampuan bertarungnya adalah pertarungan tangan kosong dengan penggunaan ketiga jenis haki. Tamagon membayangkan dia bertarung seperti sosok Luffy dengan Gear 4-nya, bahkan lebih kuat mungkin. Kapasitas destruktif Garp dengan kekuatan fisik dan penggunaan armament haki sangat besar. Dia pun kemungkinan memiliki kecepatan ekstrim seperti yang terlihat saat dia muncul di depan Marco. Namun Tamagon rasa Garp ini lebih condong ke ketahanan fisik miliknya. Tamagon masih belum tahu apakah level haki dia selanjutnya. Bagaimana jika dia mampu membuat ledakan supersonik dari tangannya dengan haki yang dia aliri? Ini mungkin sama halnya dengan Silver Relic yang mengusir gajah besar dengan persenjataan haki tingkat tinggi hanya dengan mengulurkan tangannya. Nah, kemungkinan besar juga sangat tinggi bahwa Garp ini adalah master dari Rokushiki. Ini adalah gaya bertarung seni bela diri khusus yang digunakan oleh CP9. Di mana Koby terlihat menggunakan teknik ini pre-time skip seperti Soru. Nah, satu-satunya mentor yang dia miliki adalah Garp, bukan? Jadi sangat mudah untuk mengatakan bahwa Garp ini juga menguasai semua bentuk Rokushiki yang dipunyai oleh CP9. Ini akan menambah gila bukan kekuatannya? Overall, Garp ini memang master haki terutama dalam ketiga jenis haki. Ia makin mengasahnya dengan melakukan variasi serangan dengan ketahanan fisik yang dia miliki sekarang. Dan dengan gaya bertarungnya yang sudah Tamagon jelaskan tadi, akan sangat menguatkan bahwa dia melebihi kekuatan dari Yonko itu sendiri. Coba kalian bayangkan saja bagaimana superiornya Garp waktu dia masih sangat muda seperti Luffy. Nah, mudah-mudahan saja Oda Sensei sedikit tidak akan memberikan kita gambaran mengenai kilas balik ataupun pertarungan perdana yang akan ditampilkan oleh Garp di One Piece nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.